Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kelas Manajemen 4 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah teori yang menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Adapun 4 tokoh yang menjelaskan tentang teori ini. Yang pertama adalah Henry Fayol, yang kedua Max Weber, yang ketiga Mary Parker Follett, yang keempat Kester I. Bernard. Tokoh yang pertama adalah Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Henry Fayol memperkenalkan 14 prinsip dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah: yang pertama, pembagian tugas. Pekerja harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasikan. Yang kedua, wewenang. Para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah kesatuan komando. Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja, dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Yang kelima adalah kesatuan dalam pengarahan. Karyawan harus memiliki tujuan dan arah yang sama. Yang keenam adalah kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individual seorang karyawan. Selanjutnya adalah imbalan. Imbalan yang dimaksud ini dapat berupa finansial ataupun non-finansial. Selanjutnya adalah sentralisasi, desentralisasi. Seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Selanjutnya, hierarki. Setiap organisasi harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Selanjutnya, ketertiban. Ketertiban memegang peran yang penting dalam bekerja. Selanjutnya, keadilan. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Selanjutnya, stabilitas staf. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Selanjutnya, inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif. Yang terakhir adalah semangat korps. Manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas, atau value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu. Teknokratik. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengadilan
peraturan dan semua aktivitasnya dengan hati-hati. Tokoh selanjutnya adalah Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Follett memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi suatu yang lebih besar. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Tokoh selanjutnya adalah Chester E. Bernard. Menurut Bernard, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi, dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Zone of Indifference, Area of Acceptance. Kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Dan yang terakhir, teori yang kedua menurut Chester E. Bernard. Dalam manajemen kita harus mempunyai sikap insentif. Yang pertama, uang dan material lain. Yang kedua, kondisi kerja yang baik. Yang ketiga, kesempatan non material. Yang keempat, imbalan ideal atau kebanggaan. Selain insentif, ada juga tugas pemimpin. Yang pertama, membangun dan mempertahankan. Yang kedua, sistem komunikasi. Yang ketiga, menyiapkan pelayanan penting. Yang keempat, merumuskan tujuan dan manfaat. Dan yang terakhir adalah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.